Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Usman dari SMP Negeri 43 Jakarta. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk membantu teman-teman dan rekan-rekan semua untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Tentu teman-teman bertanya, apa sih yang menjadi landasan dan dasar dilaksanakannya pemberantasan korupsi di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Perlu sama-sama kita ketahui, apa sih itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja korumpir yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Ya. Korupsi biasanya melibatkan dua aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang menjadi korbannya. Korupsi biasanya terjadi karena ada tiga hal. Yang pertama, karena adanya pressure, yaitu tekanan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Yang kedua yaitu opportunity, karena adanya kesempatan, di mana pengawasan yang lemah ini seringkali digunakan oleh para koruptor untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu pembenaran dan dari perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana korupsi ada sekitar 30 bentuk. Adapun yang biasa dilakukan antara lain adalah gratifikasi, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, pembuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Kenapa tindakan korupsi itu harus kita berantas, ya? Tentu sama-sama kita ketahui bahwa perbuatan busuk korupsi itu sangat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, baik di dalam bidang ekonomi, di bidang budaya, dan dampak lainnya. Di antara lain di bidang ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah, meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Ya. Kemudian yang berikut, bahwa korupsi adalah perbuatan yang harus sama-sama kita cegah. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Antara lain yaitu dilakukan dengan cara pencegahan. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara penindakan. Dan kemudian yang ketiga, peran serta masyarakat. Tujuan akhir dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain menghapus segala bentuk korupsi untuk mewujudkan good government. Kemudian yang berikut adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Kemudian yang berikut kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Kemudian yang berikut pemulihan kerugian negara meningkat. Kemudian yang berikut sistem pengawasan melekat pada instansi pemerintah berjalan efektif dan terciptanya budaya integritas anti korupsi. Kemudian yang berikut adalah penerapan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian yang berikut, mari sama-sama dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.